Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini kita akan membahas tentang prediksi soal-soal hafalan dan soal penalaran tes wawasan kebangsaan di CPNS tahun 2021. Budi Utomo merupakan organisasi pemuda yang didirikan oleh Dr. Sutomo dan digagas oleh Dr. Wahidin Sudirohusodo. Di bawah ini merupakan kota tempat cabang Budi Utomo kecuali A. Bandung, B. Batavia, C. Yogyakarta, D. Surabaya, dan E. Jakarta. Nah, jadi organisasi Budi Utomo itu pernah mengadakan kongres, itu diadakan di kota Yogyakarta. Setelah itu ada 7 cabang kota tempat organisasi Budi Utomo ini, yang mana yang pertama itu ada di Batavia, kemudian yang kedua itu di Bogor, yang ketiga itu di Bandung, yang keempat itu di Magelang, yang kelima itu di Yogyakarta, yang keenam itu di Surabaya, dan yang ketujuh itu di Ponorogo. Berarti yang bukan kota tempat cabang Budi Utomo itu adalah yang E. Maka jawabannya itu di kota Jakarta. Serikat Dagang Islam yang berdiri pada tanggal 16 Oktober 1905 yang dirintis oleh Haji Samanhudi di Surakarta bertujuan untuk fokus pada bidang A. Sosial, budaya dan kebudayaan, B. Ketahanan, agama, sosial, C. Ekonomi, politik, agama, D. Ketahanan, ideologi, ekonomi, E. Sosial, ekonomi, dan keagamaan. Serikat Dagang Islam ini merupakan organisasi yang bergerak di bidang perdagangan. Jadi kalau itu perdagangan berarti itu menyangkut kepada ekonomi. Lalu di sini sebutkan Serikat Dagang Islam. Nah, Islam ini berarti menyangkut tentang keagamaan. Lalu Serikat Dagang Islam ini kan kita menjualkan produk, organisasinya itu menjualkan produk ke masyarakat. Jadi butuh interaksi antara penjual dan pembelinya, dan itu merupakan interaksi sosial. Jadi Serikat Dagang Islam itu merupakan organisasi yang fokus pada sosial, ekonomi, dan keagamaan. Kita lihat pembahasannya. Tujuan Serikat Islam berfokus pada bidang sosial, ekonomi, dan keagamaan. Melalui tujuan ini, masyarakat pribumi khususnya pedagang muslim mendapatkan haknya. Seiring berkembangnya organisasi ini, tujuan Serikat Islam makin meluas. Dasar organisasi ini adalah agama, yaitu Islam, dan dasar ekonomi. Dengan berdirinya organisasi ini, masyarakat mampu memperjuangkan diri untuk lepas dari penjajahan. Di bawah ini merupakan tujuan dari amandemen Undang-Undang Dasar 1945, yaitu kecuali A. Menyempurnakan beberapa aturan dasar dalam tatanan negara, kedaulatan rakyat, hak asasi manusia, B. Menyempurnakan pembagian kekuasaan, eksistensi negara demokrasi dan hukum, C. Menyebabkan sejumlah kehancuran sistem pemerintahan dan sistem ketatanegaraan yang tidak jelas, D. Sebagai wujud respon pada tuntutan reformasi, E. Mempertegas filosofis, historis, yuridis, sosiologis, politis, dan teoritis negara. Nah, kita lihat di sini tujuan dari amandemen Undang-Undang Dasar 1945 itu ada 4. Yang pertama itu menyempurnakan beberapa aturan dasar dalam tatanan negara, kedaulatan rakyat, hak asasi manusia. Kemudian yang kedua itu menyempurnakan pembagian kekuasaan, eksistensi negara demokrasi dan hukum. Kemudian yang ketiga itu sebagai wujud respon pada tuntutan reformasi. Dan yang keempat itu adalah mempertegas filosofis, historis, yuridis, sosiologis, politis, dan teoritis negara. Berarti yang kecualinya di sini adalah yang C,
yaitu menyebabkan sejumlah kehancuran sistem pemerintahan dan sistem ketatanegaraan yang tidak jelas. Yang C ini merupakan risiko dari amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Di bawah ini yang termasuk anggota pasif BPUPKI adalah A. Muhammad Yamin, B. Ichibangase Yoshio, C. Raden Panji Suroso, D. Kiai Haji Mas Mansur, E. P.F. Dahler. Nah, kita tahu kalau ketua dari BPUPKI itu adalah Rajiman Widyodiningrat dan anggota aktifnya itu ada 68 orang, sedangkan anggota pasifnya itu berjumlah 8 orang, semuanya itu orang Jepang. Yang pertama itu adalah Ichibangase Yoshio, kemudian yang kedua itu adalah Matura Mitsukiyo, kemudian yang ketiga itu Moyano Shiozu, kemudian yang keempat itu adalah Tanako Minoru, kemudian yang kelima itu adalah Tokonami Tokuzi, yang keenam itu Itagaki Masumitu, kemudian yang ketujuh itu Masuda Toyojiko, dan yang kedelapan itu adalah Hidetei Tiro. Jadi yang termasuk dalam anggota pasif BPUPKI itu adalah Ichibangase Yoshio, itu terdapat di opsi yang B. Sidang BPUPKI yang pertama pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni membahas tentang A. Membahas rumusan dasar negara, B. Membahas tentang rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar, C. Menetapkan 12 kementerian, D. Membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat, E. Membagi wilayah Republik Indonesia menjadi 8 provinsi dan 2 daerah istimewa. Nah, kalau yang tanggal 29 Mei sampai 1 Juni itu adalah membahas tentang rumusan negara. Itu jawabannya ada di opsi yang A. Kalau yang membahas tentang rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar itu merupakan sidang BPUPKI yang kedua. Menetapkan 12 kementerian ini sudah di PPKI, kemudian membentukkan Komite Nasional Indonesia Pusat itu di PPKI juga, membagi wilayah Republik Indonesia menjadi 8 provinsi dan 2 daerah istimewa ini juga di PPKI. Kita lihat pembahasannya. Sidang BPUPKI yang pertama ini adalah membahas tentang rumusan dasar negara, di mana ada 3 tokoh yang berpendapat di sana. Yang pertama itu tanggal 29 Mei itu adalah Muhammad Yamin, yang mana itu tentang pendapatnya itu peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, peri kesejahteraan sosial. Kemudian pada tanggal 31 Mei, tokoh yang berpendapat itu adalah Supomo, yang mana pendapatnya itu persatuan, kemudian kekeluargaan, keseimbangan lahir batin, musyawarah, kedaulatan rakyat. Dan yang ketiga itu adalah 1 Juni, ini ditetapkan sebagai hari lahirnya Pancasila. Itu tokoh yang berpendapat itu adalah Soekarno, yang mana pendapatnya yang pertama itu kebangsaan Indonesia, kemudian internasionalisme, mufakat dan demokrasi, kemudian kesejahteraan sosial dan ketuhanan yang Maha Esa. Sesuai dengan isi pasal 24A ayat 3, bahwa calon hakim agung diusulkan oleh Komisi Yudisial kepada A. Mahkamah Konstitusi, B. Mahkamah Agung, C. Presiden, D. Dewan Perwakilan Rakyat, E. Majelis Permusyawaratan Rakyat. Kita lihat bunyi pasal 24A ayat 3 itu, calon hakim agung diusulkan Komisi Yudisial kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapat persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden. Berarti jawaban yang tepat itu adalah Dewan Perwakilan Rakyat. Itu ada di opsi yang D. Kalau Presiden itu menetapkannya. Berdasarkan pasal 37, hal yang tidak dapat diubah adalah A. Bahasa negara, B. Undang-undang dasar, C. Bentuk negara, D. Peraturan pemerintah, E. Lambang negara.
kita lihat bunyi pasal 37 ayat 5 itu khusus mengenai bentuk negara kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan. Berarti yang tidak dapat berubah itu adalah bentuk negara, terdapat di opsi yang C. Ani saat ini tinggal di Korea, tetapi dia tidak pernah membeli mie buatan Korea. Ani selalu membeli mie buatan Indonesia. Sikap Ani sesuai dengan pengamalan Pancasila, sila ke A, sila pertama, B, sila kedua, C, sila ketiga, D, sila keempat, E, sila kelima. Nah, di sini konteksnya kan si Ani ini tinggal di luar negeri, yaitu di Korea. Tetapi dia selalu membeli mie buatan Indonesia. Itu berarti si Ani ini cinta kepada tanah air dan bangga kepada tanah air Indonesia. Berarti itu mencerminkan sila yang ketiga. Mari kita lihat butir-butir Pancasila di sila ketiga itu. Yang pertama itu mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Yang kedua itu sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan. Yang ketiga, mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa dengan memupuk rasa bela negara. Yang keempat, mengembangkan rasa kebanggaan, berkebangsaan dan bertanah air Indonesia. Nah, ini sikap yang dicerminkan si Ani, yaitu dia selalu memakai produk buatan Indonesia. Kemudian yang kelima, sikap yang mencerminkan sila ketiga itu memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Selanjutnya, mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Dan yang terakhir itu adalah memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa. Pada Olimpiade Tokyo tahun 2020 yang dilaksanakan tahun 2021 karena adanya pandemi, Gracia Poli dan Apriliani Rahayu berhasil mempersembahkan medali emas untuk Indonesia. Tentu semuanya didapatkan karena mereka berlatih setiap hari dengan penuh semangat dan tanpa lelah. Hal ini merupakan sikap yang mencerminkan A. Nasionalisme, B. Bela negara, C. Patriotisme, D. Integritas, E. Chauvinisme. Nah, kita lihat dulu pengertian dari nasionalisme. Nasionalisme itu merupakan semangat cinta tanah air, memiliki rasa bangga sebagai bangsa, atau memelihara kehormatan bangsa. Jadi contoh dari nasionalisme ini misalnya kita memakai produk di dalam negeri. Kemudian kalau bela negara itu artinya usaha menjaga dan mempertahankan negara. Sedangkan patriotisme, sikap pantang menyerah dan rela berkorban demi bangsa dan negara. Kalau integritas itu bersikap jujur, konsisten, dan berani dalam kebenaran. Sedangkan chauvinisme itu adalah terlalu mengagungkan bangsa sendiri berlebihan dan memandang rendah bangsa lain. Jadi, sikap yang paling cocok di sini itu adalah sikap patriotisme, yaitu sikap rela berkorban dan pantang menyerah untuk bangsa dan negara. Di mana di sini si Gracia Poli dan Apriliani Rahayu itu selalu berlatih setiap hari dengan penuh semangat dan tanpa lelah. Berarti ini merupakan sikap rela berkorbannya untuk negara. Maka jawaban yang tepatnya itu adalah opsi yang C, yaitu patriotisme. Sikap patroli yang dilakukan masyarakat Indonesia dan TNI dalam mencegah masuknya kapal-kapal Cina di perairan Natuna merupakan sikap yang mencerminkan A. Nasionalisme, B. Integritas, C. Patriotisme, D. Bela negara, E.
chauvinisme. Sebelumnya telah kita ketahui kalau nasionalisme itu tadi adalah sikap cinta kepada tanah air, itu sikap menjaga kehormatan bangsa. Sedangkan integritas itu adalah sikap kejujuran, kemudian konsisten dan berani membela kebenaran. Kalau patriotisme ini adalah sikap rela berkorban untuk bangsa dan negara. Kalau bela negara ini adalah usaha mempertahankan keamanan negara. Berarti di sini masyarakat Indonesia itu melakukan patroli bersama dengan TNI untuk mencegah masuknya kapal-kapal Cina di perairan Natuna. Berarti ini termasuk sikap untuk menjaga keamanan negara dan keutuhan negara kita supaya tidak diambil atau diretas oleh kapal-kapal Cina. Berarti ini adalah bela negara. Jawaban yang tepatnya itu adalah yang D. Intinya itu tertuju tentang bagaimana mengelola wilayah perbatasan laut dalam konteks pertahanan keamanan negara. Oleh karena itu, ikut berpatroli merupakan sikap bela negara. Oke teman-teman, sekian dulu untuk video kita kali ini. Jangan lupa untuk di-like, komen, serta di-subscribe dan di-share kepada teman-teman yang lainnya agar channel ini terus berkembang. Jika ada pertanyaan yang tidak dimengerti, bisa teman-teman selipkan di kolom komentar, dan jika ada saran untuk perbaikan video kedepannya, juga bisa diselipkan di kolom komentar. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton.